Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa tanggal 18 Maret 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan-kekuatan baru. Dan terima kasih Tuhan masih memberikan napas hidup yang kami masih rasakan sampai pada pagi ini. Itulah yang kami selalu rasakan, kami syukuri dalam hidup ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini. Tuhan, pada pagi ini kami membaca sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati kami, sucikan hati kami, hingga kami layak untuk menerima dan membaca akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dari Lembaga Alkitab memberikan tema Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan pembacaan kita pada pagi ini diberikan satu pemahaman atau satu topik, yaitu batu karang itu ialah Kristus. Batu karang itu ialah Kristus. Ia tu batu laulung, ia mo Kristus. Pengalaman adalah guru dalam kehidupan. Apa yang telah dilalui setiap orang pada masa-masa lalu tentu menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi dalam pemaknaan hidup yang lebih tangguh selanjutnya. Demikianlah pula peringatan Paulus kepada orang-orang Ibrani yang ada di Korintus. Paulus meminta mereka belajar dari sejarah nenek moyang mereka yang dipimpin oleh Musa. Mereka disertai dan dipeliharakan oleh Tuhan Allah sepanjang perjalanan mereka yang berat. Mereka melintasi lautan yang terbelah untuk membebaskan mereka dari kematian oleh Firaun. Mereka diberi minum air dari batu karang, baik dalam arti harafiah maupun secara rohani. Namun pada akhirnya banyak yang dibinasakan karena mereka tidak taat kepada Allah, melainkan menceburkan diri pada segala kecemaran. Hal-hal yang jahat, kebinasaan sebagian dari umat Israel adalah karena mereka gagal membangun hidup mereka di atas batu karang yang memberi mereka air hidup. Yang oleh Paulus ditegaskan itulah Yesus Kristus. Paulus sangat berharap orang-orang Ibrani yang telah percaya kepada Kristus sungguh-sungguh membangun hidup beriman mereka di atas batu karang yang memberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Membangun hidup di atas dasar batu karang yaitu Kristus berarti ketangguhan hidup untuk mencegahkan diri dari percabulan, penyembahan berhala, bersungut-sungut, dan mencobai Tuhan. Tentu demikian bagi kita yang telah percaya Kristus, harus membangun hidup kita pada dasar yang teguh, pada iman yang kokoh, yaitu di atas batu karang kehidupan, yakni Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas waktu yang Tuhan berikan kami sejenak. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian, boleh menjadi sulu, menjadi pedoman di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu kami boleh perlakukan di dalam seluruh hidup ini, sehingga firman-Mu boleh kami nikmati, boleh kami rasakan di dalam menjalani hidup-hidup ini Tuhan. Tuhan berkati semua orang-orang, bahkan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga kami sama-sama akan selalu saling mengasihi satu sama lain. Berkati saudara-saudara kasih kami di dalam persekutuan, di dalam jemaat-jemaat di mana kami bersekutu. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu, khususnya di Jemaat Lahorei. Berkati di dalam rumah tangga masing-masing, dalam keluarga masing-masing. Bahkan berkati anak-anak mereka, berkati di dalam masa pertumbuhan, berkati dalam pendidikan mereka,
sehingga anak-anak sidang jemaatmu boleh bertumbuh dan boleh apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pembangunan di jemaat Lahroi sehingga pembangunan gerejamu boleh selesai seturut dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya kami boleh beribadah dengan aman tentram dan nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya di kota kami Balikpapan, Tuhan berkati sehingga di dalamnya kami boleh leluasa untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.